Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita jumpa lagi untuk suatu diskusi yang sangat menarik. Ini tentang pemakzulan Gibran. Kalau misalnya kita bisa sebut sebagaimana Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak usulan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka yang oleh bapaknya, mantan Presiden Jokowi, mengatakan bahwa pemakzulan itu satu paket dengan Presiden. Ini luar biasa, ini pernyataannya luar biasa, memancing atau juga mendorong orang berkomentar. Ya, ternyata benar beberapa pakar ilmu politik dan juga pakar hukum tata negara seperti Mahfud MD menyatakan bahwa itu tidak satu paket. Beda dengan urusan pemilu, pengusulan atau pencalonan presiden dan wakil presiden satu paket. Tapi kalau soal pemakzulan itu terpisah. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengarkan bagaimana ulasan dari Pak Ketua Umum Partai Masum yang juga pakar hukum tata negara, Pak Dr. Ahmad Yani SIMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eri, memang ini menjadi rame. Iya. Rame ini memang secara resmi Purnawirawan TNI dan tokoh-tokoh ya kan, tidak hanya itu telah mengajukan surat resmi, baik itu ke lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ke DPR. Dan bahkan pada beberapa waktu sudah diagendakan untuk membacakan yang namanya surat-surat masuk. Satu di antara surat masuk itu adalah surat yang diajukan Purnawirawan dan beberapa tokoh tersebut. Dan menurut saya itu hal yang lumrah. Setiap surat masuk memang dibacakan. Karena itu adalah kewajiban, ya, kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk menerima. Bahkan pada periodisasi saya itu, kita membuka Komisi 3 itu karena banyak laporan-laporan masyarakat. Biasanya mekanismenya itu melalui birokratif, ya, birokrasi ke sekjen, sekjen ke pimpinan, dan itu akan memakan waktu. Nah, kita pada waktu itu meresponsif. Setiap ada yang demo di depan DPR atau yang datang, maka kita terima. Nah, oleh karena itu mekanismenya pada waktu itu, kalau ada pimpinan Komisi 3, maka pimpinan. Kalau tidak, maka di antara anggota-anggota itu yang menerima. Bahkan saya itu beberapa kali ya kan menerima dan bahkan ikut keluar menemui para demonstran yang menyampaikan aspirasinya. Dan itulah hakikatnya memang anggota dewan. Anggota dewan itu adalah dia perwakilan rakyat. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Artinya dia adalah wakilnya rakyat. Yang berdaulat penuh itu adalah rakyat. Anggota dewan ini adalah wakilnya rakyat. Jadi menjadi aneh kalau anggota dewan tidak menyerap aspirasi. Bahkan diberikan biaya oleh negara. Pak Eri, negara itu membiayai anggota dewan untuk menyerap aspirasi. Itulah yang pada waktu reses. Itulah mereka turun ke dapil, ke masing-masing. Nah, ini nggak perlu turun lagi, orang datang. Ya gitu, seperti itu, rakyat datang. Nah, jadi itu diatur oleh konstitusi kita, Kang Eri. Nah, menyangkut masalah ini tentang Gibran, yang terus direspon oleh Mr. Jokowi, ya kan, dia mencoba kalau orang yang orang naik kapal, terus kapalnya karam, ya kan, apa namanya, untuk menyelamatkan diri, apa aja yang bisa ditangkap, ya kan, nggak ada kayu, apa pelampung yang bisa diraih, kaki orang, semuanya, supaya dia tidak tenggelam sendiri. Secara naluriah, secara kebapaan, ya wajar-wajar saja. Persoalannya, apakah secara konstitusional kita, berdasarkan konstitusi kita, seperti itu. Kenapa? Karena yang ngomong ini adalah Jokowi. Yang ngomong ini mantan presiden. Ya, jadi apapun kualifikasi keilmuannya, pemahamannya, atau kepintarannya, atau sebaliknya kedunguannya, seperti apa yang dikemukakan, kan itu kan ada pintar pasti ada dungu. Harus seimbang, kan? Ada imbang. Baik kepintarannya atau kedunguannya, dia harus memahami. Karena dia pernah menjadi orang nomor 1. Bukan hanya pernah menjadi panglima tertinggi
dari 3 matra, ya, matra Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Nah, menurut saya agak memprihatinkan pernyataan itu. Oh, artinya itu nggak tepat gitu ya? Bukan tidak, sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Iya kan, sangat tidak tepat dan keliru. Sangat tidak tepat dan keliru. Kenapa? Berbeda. Tadi betul, baik yang namanya siapa namanya Siti Zuhroh. Siti Zuhroh. Siti Zuhroh, Pak Mahfud, yang lainnya beda ini. Bab yang namanya pencalonan memang diatur oleh konstitusi. Diatur konstitusi itu adalah syarat calon presiden dan calon wakil presiden karena satu paket dalam proses pencalonan dan pemilihan. Betul. Tapi dalam melaksanakan ya kan tugas tupoksinya ya berbeda-beda. Presiden dan wakil presiden beda. Wakil presiden. Walaupun kalau kita mau jujur, ini mau jujur, di konstitusi kita ini tidak mengatur tupoksinya wapres. Wapres ini baru berjalan apabila presiden berhalangan atau presiden berpergian ke luar negeri. Dibuatlah namanya wakil presiden menjadi presiden ad interim. Pernahkah terjadi? Pernah. Zamannya SBY. SBY waktu di luar negeri, maka ad interimnya adalah Pak JK. Ya? JK. Tapi sepanjang hampir berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan ya. 6 bulan sudah lalu kan. Masa kepresidenannya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan udah bolak-balik ke luar negeri. Nggak ada mandat. Tidak pernah dia memberikan mandat itu. Bahkan dia memimpin rapat langsung seperti itu. Kita tidak tahu, ya kan, latar belakangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita harus, udah rujukan kita apa? Ya rujukan kita konstitusi saja. Di konstitusi itu jelas pasal 7A itu mengatur. Nih, kita baca nih. Jangan sampai salah. Ini presiden dan atau. Nah, baik atau. Dia presiden dan atau wakil presiden. Artinya apa? Dan atau baik dia satu paket, presiden dan wakil presiden, maupun masing-masing. Ya. Baik presiden sendiri maupun wakil presiden sendiri. Atau, ya. Dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi dia terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik itu presiden sendiri dan ya kan, atau wakil presiden sendiri dan atau kedua-duanya. Itu bahasanya itu bersama-sama. Ya. Melakukan apa pelanggaran hukum berupa apa pelanggaran hukumnya? Pengkhianatan terhadap negara, korupsi. Nah, kan pengkhianatan, korupsi. Korupsinya apa? Penyuapan, ya kan? Tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tercela maupun terbukti apabila tidak lagi memenuhi syarat. Jadi ini kan bisa 3 kategori. Yang pertama adalah pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua adalah melakukan tindakan pidana, baik korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Yang ketiga perbuatan tercela. Iya. Ya. Ditambah 4 sebenarnya. Apa saja? 4 itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak bisa. Nah sekarang yang namanya Purnawirawan, Purnawirawan kan mempersoalkan, ini Purnawirawan berbagai macam persoalan yang dilakukan oleh Wapres ini, Mr. Gibran. Gibran apa namanya? Raka Buming. Raka Buming Raka. Raka Buming Raka ini, apakah selama dia menjabat Wapres ini telah ada indikasi atau dugaan melanggar pasal 7A ini? Nah, kemarin kan mereka melihat peristiwa di MK. Ya, seperti itu. Dari pencalonan tuh ya? Ini memang banyak orang tidak tahu. Kalau saya dari sejak awal menyatakan, di samping pelanggaran etik, moral yang telah diputuskan oleh MK, tapi ada proses yang menurut saya orang tidak tahu bahwa di sini ada yang namanya skandal. Skandal nih Pak Eri, kalau mau dibuka ini skandal. Skandal Mahkamah Konstitusi. Kalau berani Mahkamah Konstitusi membuka, kapan gugatan ini diajukan? Gugatan ini diajukanlah oleh anaknya Bunyamin, tapi sempat ditarik. Pak Eri. Ditarik ya? Ditarik sudah berarti sudah nol, nggak ada lagi gugatan itu. Terus masuk lagi gugatannya. Masuk baru dari yang sama juga. Masuk lagi artinya harus mulai lagi dengan tahapan pendaftaran. Dan itu dilakukan pada hari libur. Bisa dicek. Harusnya didapat nama register perkara
diproses di persidangan dulu, ya kan? Baru setelah itu diputus. Ini tidak ada proses itu. Dia pakai nomor yang lama. Nomor lama sudah dicabut. Oh, gitu. Nomor register ini secara hukum administrasi. Betul. Udah dicabut. Karena sudah, artinya nomor itu sudah tidak ada lagi. Tapi kok masih dipakai? Ini kan berarti ada keterlibatan di proses kesekretariatan. Harusnya ada siapa yang memerintahkan kesekretariatan ini menerima pada hari libur. Terus siapa yang memerintahkan bahwa sekretariat ini tetap memakai nomor yang lama? Kan ada nomor-nomor, setelah dicabut kan ada gugatan-gugatan baru. Yang lain ya. Iya, seperti itu. Terus ditunjuk dong hakim yang untuk memeriksa dulu, istilahnya ini. Diperiksa dulu. Oke, nggak tunjuk. Artinya ini perkara ini harus diperiksa dulu. Nah, setelah diperiksa baru ada rapat permusyawaratan hakim. Ini nggak sekonyong-konyong rapat memutuskan kayak gitu loh. Inilah yang saya kemukakan skandal. Seperti itu. Itulah yang menurut Saldi Isra ada bahasa yang lupa. Saldi Isra itu sekelibat. Sekelibat itu kan apa? Iya. Yang ini apa sekelibat itu? Sekali gitu ya. Ya, itu yang di dalam tulisannya Saldi Isra pada waktu dia membuat DO distinct opinion itu. Itu satu ya, malah dan juga bisa kok sekonyong-konyong diputuskan yang menang itu yang 3 orang. Padahal komposisi hakim itu 5 dan tidak bulat. Seperti itu. Ada yang menyatakan 3. Dia itu syaratnya itu adalah boleh, ya kan? Boleh apabila dia telah tidak 40 tahun. Tapi boleh kalau telah pernah menjabat gubernur atau wakil gubernur. Pengalaman ya. 2. Boleh. Tidak hanya gubernur, bupati itu hanya 2 orang, 2 atau 3. Jadi nggak bulat. Jadi kalau dari segi komposisi tidak memenuhi kualifikasi. Kalah yang bupati ini saja. Tapi kan itu udahlah. Peristiwa itu udah selesai Pak Heri. Kan kita nggak ya suka atau tidak suka. Kan skandal itu. Iya. Nah, skandal kan kadang-kadang agak panjang. Ya, tapi kan suka atau tidak suka bahwa dia sudah dilantik. Oh itu ya. Iya kan? Suka atau tidak suka kita. Proses. Ini kan proses politiknya, bukan prosesnya. Dia sudah dilantik. Oleh karena itu menurut saya ada persoalan. Persoalannya apa? Pupu Papa. Pupu Papa itu kan memang dia. Dan dia tidak pernah menjawab. Bisa dijawab, iya. Tapi saya buat pada waktu saya sebelum Capres Cawapres. Kan orang kan tidak boleh dihukum oleh perbuatan masa lalunya. Saya tidak setuju juga Pak Eri. Itu kan sebelum dia, itu kan 2014. Nggak boleh kita hukum Gibran dengan masa lalunya, gitu loh. Tapi dia wajib, ya kan, menjawab. Tapi dia tidak pernah keluar dari sepatah kata pun tentang Pupu Papa itu. Artinya mendiamkan. Artinya dia tidak merespon. Itu perbuatan tercela Pak Heri. Jadi bisa masuk di situ. Bisa masuk tercela itu tak kala Pupu Papa itu berame, dia tidak merespon. Dia tidak jujur menjawab. Harusnya dia jawab secara jujur, betul saya. Clear itu Pak Heri. Kalau dia jawab itu betul saya, tapi itu saya lakukan dan saya mohon maaf. Selesai. Selesai karena itu adalah masa sebelumnya. Tapi karena dia tidak menjawab, itulah menjadi perbuatan tercela itu. Dia tidak gentleman. Tidak kesatria seperti itu Pak Heri. Bisa masuk pintu masuk itu. Yaitu pasal 7A tadi. Melakukan perbuatan tercela. Satu poin itu. Bisa itu. Yang kedua, baru-baru ini lagi juga. Judi online. Judol. Melalui akun Instagramnya. Juga dia tidak menjawab. Iya, tidak menjawab. Tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon. Itu dia sebagai pejabat publik wajib untuk menjawab. Jadi menurut saya Pak Eri, 2 sumber atau 2 kasus ini bisa dijadikan dasar oleh DPR untuk menindaklanjuti. Apa tindak lanjuti itu? Ada membentuk yang namanya hak angket. Hak angket ya DPR. Hak angket DPR dulu menyelidiki. Menyelidiki Pupu Papa yang tidak dijawab. Apakah perbuatan si Gibran ini tak kalah kasus Pupu Papa ini mencuat, dia tidak merespon,
Dia diam membiarkan, tidak keluar dia, masuk memenuhi kualifikasi perbuatan tercela atau tidak. Biarkan DPR yang menentukan. Oke. Yang kedua, judol. Sama juga. Betul. Dari DPR, kalau nanti DPR bersepakat bahwa ini memenuhi kualifikasi perbuatan tercela, ya hak angket nggak usah lama-lama. Apa ini? Cukup tentukan 2 minggu bekerja, bisa kok. Cepat itu. 2 minggu lah. Atau 3 minggu, Pak Heri. 3 minggu, tim langsung ke paripurna bahwa tindakan Wapres yang tidak memberikan respon, yang tidak membiarkan sehingga terjadi kegaduhan atas peristiwa Pupu Papa yang sebelumnya, dan yang kedua atas peristiwa judi online yang diduga dia bermain judi online itu, yang juga dia tidak merespon, maka DPR sepakat bahwa ini memenuhi kualifikasi yang namanya perbuatan tercela. Tok. Nah, setelah itu kan tidak langsung Pak Eri, nggak boleh. Naik yang namanya itu bisa 2 hari. Setelah itu 3 hari. Hari berikutnya beberapa orang, 25 orang menyatakan hak menyatakan pendapat. Hasil temuan angket ini, DPR setuju menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Gibran berdasarkan angket itu, bersepakat juga DPR menyatakan haknya betul-betul bahwa Gibran telah melanggar pasal 7A ini, yaitu melakukan perbuatan tercela. Ketok palu juga di paripurna, selesai. Artinya secara politik rakyat seluruh Indonesia melalui wakilnya yang ada di DPR setuju bahwa Gibran telah memenuhi kualifikasi pasal 7A, yaitu perbuatan. Udah, masuk lagi, tarik set. Kan mekanisme konstitusi kita. Kirim ke Mahkamah Konstitusi. Sidanglah di Mahkamah Konstitusi, Pak Heri. Bersepakat pula bahwa betul telah memenuhi kualifikasi itu. Ketok palu juga. Dari Mahkamah Konstitusi balik lagi ke DPR. DPR membawa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Simpel. Dan ini konstitusional. Tidak paket. Jadi pemahaman bahwa menyatakan bahwa harus bersama-sama Pak Prabowo Presiden, di mana bersama-sama? Tindakan ini tindakan individual. Beda ya. Tindakan ini adalah tindakan masing-masing. Betul. Kecuali tindakan ini berdua. Sama. Ini. Jadi Pak Mr. Jokowi, Pak Jokowi, sorry to say, maaf, Anda keliru. Anda tidak tepat berdasarkan konstitusi. Di konstitusi itu dan atau. Dan atau artinya boleh berdua-dua, boleh salah satu. Dalam konteks ini, yang diduga telah memenuhi kualifikasi pasal 7A ini adalah Wapres. Jadi ini on the track, Pak Eri. Dan ini menurut saya bisa dilakukan. Pertanyaannya begini, kita boleh optimis, boleh juga pesimis. Gitu. Artinya jangan sampai layu sebelum berkembang. Iya. Konstelasi DPR memungkinkan. Saya kira jangan itu dulu, Pak Eri. Jangan kita bicara konstelasi. Sekarang ini sudah bergilir di DPR. Iya. Sudah dikirim surat secara resmi. Oke. Tinggal DPR beberapa orang selidikinya dulu melalui hak angket dulu. Kita baru tahu nih angket ini berjalan. Kalau kita lihat dari statementnya Presiden Prabowo, kita lihat statementnya. Sampai saat ini saya tidak mendengar atau belum menemukan pernyataan Pak Presiden Prabowo menyatakan stop, udah jangan, nggak ada. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan salah, salah alamat. Alamat yang tepat itu ada di DPR untuk menyampaikan surat itu. Oh, yang kemarin itu. Ya, kan itu dong. Iya. Artinya Pak Prabowo menyatakan silakanlah sesuai dengan mekanisme konstitusi. Di DPR aja gitu. DPR, dan itulah yang benar, Pak Edi. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah dilakukan. Bahkan justru kalau Pak Prabowo malah menghalang-halangi, perbuatan menjadi tidak benar. Menurut saya udah proporsional. Udah proporsional, sudah pada tempatnya. Presiden Prabowo menyatakan kalian salah kamar. Kamarnya ada di DPR sesuai dengan pasal 7A tadi, Pak Eri. Jadi udah kita lihat aja. Ini kan biarkan bergulir. Iya. Seperti itu. Artinya kalau Presiden Prabowo seperti itu, konstelasi kelihatannya memang mengarahkan ke... Kita nggak usah berasumsi. Kita nggak usah berasumsi. Kawan-kawan DPR, saya kira, ya kan dia mewakili seluruh Indonesia. Pertanyaannya, sepakat nggak DPR itu perbuatan tercela? Kalau saya menyatakan itu udah telanjang bulat, Pak Eri.
Udah terang benderang yang dilakukan pupu papa atas perbuatan tercela. Kalau ada DPR menyatakan bahwa itu bukan perbuatan tercela, berarti dia sama perilakunya dengan itu. Iya, iya, iya. Begitu juga Judol. Kalau anggota DPR menyatakan bahwa tidak, ini bukan perbuatan tercela, berarti dia juga sama. Berani nggak dia? Saya kira nggak berani anggota dewan seperti itu. Iya, iya, artinya Nah, yang penting ini surat ini kita udah memberikan ucapan terima kasih ya kan pada pimpinan DPR, ada Ibu Puan, ada Pak Dasko, ada Pak Saad Mustafa, ada siapa lagi tuh anggota-anggota pimpinan DPR itu sudah mengumumkan surat masuk. Berarti serius. Serius. Ya, gitu. Mudah-mudahan lah. Tinggal ditindaklanjuti setelah surat masuk, dibentuk saja yang namanya pansus angket. Udah. Sebentar kok. Kalau mau outsourcing ke saya, karena saya pengalaman buat hak angket. Ya, Berkali-kali bisa di DPR, saya bisa buat itu. Alasan kalau mau pakai, tapi kawan-kawan DPR jago-jago lah. Saya yakin ini insya Allah jalan lah. Oke, mudah-mudahan kita berdoa ini kan demi kebaikan bangsa. Iyalah, dan kita ini kan juga seperti itulah seperti iya, itu. iya. Oke. Terima kasih Pak Ketum, dan kita dengarkan pemirsa tadi sangat menarik ulasan dari Pak Ketua Umum sebagai pakar hukum. Kan belum ada loh yang mengulas bahwa orang kan apa ya kan menyatakan pupu papa udah masa lalu, peristiwanya masa lalu, responnya masa sekarang. Itu bisa itu ya? Lah iya dong, dia berkewajiban merespon itu sebagai wapres gitu loh. Harus merespon. Kan meresponnya, karena dia tidak merespon itu bisa dikualifikasi kan perbuatan tercela gitu loh. Cuman kalau dia merespon, betul saya, tapi saya minta maaf karena itu peristiwa. Oh kita lain. Maafkan. Ada pengakuan kayak model yang namanya Bill Clinton. Kan mau di-impeach dia. Di-impeach bukan urusan ese-esenya, tapi berbohongnya, tidak mau merespon. Tapi kan akhirnya dimaafkan Pak Eri. Oke. Bangsa kita ini pemaaf, tapi yang jelas jangan diulangin lagi. Itu loh. Yang kita mau adalah pernyataan gentleman-nya, pernyataan kesatrianya. Tidak boleh dia bersembunyi terus. Dia harus keluar, Gibran itu. Menyatakan betul saya melakukan itu. Dan itu saya masih muda macam-macam. Kan itu kan tidak hanya yang dihina bapak-bapak itu Pak Prabowo, banyak kan. Pihak-pihak seperti itu. Nah begitu juga peristiwa yang kedua. Judi online. Itu perbuatan tercela. Bisa betul saya main game judi online. Saya ampun, minta maaf kepada rakyat Indonesia, saya tidak akan melakukan lagi. Yang bisa. Panggil, DPR berhak memanggil. Bisa nggak DPR? Kita dulu pernah manggil kok. DPR. Kenapa DPR sekarang nggak berani? Dulu zaman saya, Wapres kita panggil. Sebelum saya, Gus Dur diambil. Panggil, Presiden juga seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti akan jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita